Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, partai politik semakin gencar bermanuver untuk menyambut pesta demokrasi. Sejumlah elit ini bahkan sudah mulai bertemu, mulai dari silaturahmi hingga akhirnya membentuk koalisi. Meski masih begitu panjang, namun mengutip pernyataan mantan Wapres Yusuf Kala, romantisme partai politik mulai terasa tahun ini. Layaknya mencari pasangan, parpol pun ingin memasangkan capres-cawapres yang ideal. Nah, berikut kita dengarkan kembali pernyataan dari JK di acara Kernas Partai Nasdem pekan lalu. Banyak yang mengatakan bahwa tahun ini politik akan panas. Saya katakan tidak. Ini tahun politik yang sangat romantis. Saya katakan romantis. Karena sama dengan orang pacaran, semua mencari pasangan yang cocok, yang memenuhi syarat. Dan ini karena itu lobby atau apa, cari pasangan. Jadi ini tahun cari pasangan. Begitulah suasana politik kita. Kadang-kadang romantis, kadang-kadang keras, kadang-kadang terpilih. Tapi ujungnya tentu siapa yang terbaik akan terpilih. Romantisme pertama yang akan kami tampilkan ialah ketika mantan Presiden SBY bertemu dengan mantan Wapresnya Yusuf Kala di Cikeas Kamis 23 Juni. Pasangan Presiden dan Wapres yang pertama kali dipilih oleh rakyat ini tampak akrab memulai perbincangan mereka. Mereka awalnya berbincang soal lukisan, kemudian apalagi sebenarnya yang dibahas dalam pertemuan tertutup mereka kemarin. Ini berikut kami tampilkan dulu infografisnya pada tanggal 23 Juni 2022 atau Kamis kemarin. Tepatnya di Cikeas, keduanya bertemu. Yusuf Kala mampir ke rumah mantan presiden kita yaitu SBY. Isi pertemuannya dikatakan adalah sebagai pembahasan kesibukan kedua tokoh. Kemudian ada juga tukar pikiran masa depan bangsa dan juga negara. Namun yang menarik juga bersamaan dengan pertemuan SBY dan JK, gondang dia ini kembali kedatangan tamu. Ada AHY yang kembali datang bersilaturahmi menemui Ketum Nasdem Surya Paloh. Ini adalah pertemuan ketiga mereka yang diakui semakin hangat. Namun perlu digarisbawahi bahwa sudah 3 kali bertemu tapi belum ada kesepakatan koalisi di antara kedua pihak. Ketum Nasdem Surya Paloh memang seakan menjadi magnet bagi sejumlah partai. Selain AHY, sederet maksud kami, Ketum Parpol tak henti menyambangi Nasdem Tower untuk membahas peluang koalisi. Di tanggal 22 Juni 2022 atau sehari sebelumnya, ada Presiden PKS yang kemudian juga bertemu dengan Ketum Nasdem. Lagi-lagi belum ada kata koalisi yang terbentuk. Kemudian kita mundur lagi di 5 Juni 2022. Di sini ada pertemuan kedua antara SBY AHY bertemu dengan Ketum Nasdem, masih juga di Nasdem Tower. Kemudian mundur ke belakang lagi, yaitu tepatnya di 1 Juni 2022, Ketum Gerindra ini kembali bertemu dengan Ketum Nasdem kala itu. Sama halnya dengan pertemuan yang lainnya, belum tercipta koalisi. Dan di 10 Maret 2022 atau pertemuan yang bisa dibilang cukup awal, Ketum Golkar ini bertemu dengan Ketum Nasdem, tepatnya di 10 Maret 2022, sempat ada yang membicarakan bahwa pembahasan di antara pertemuan ini adalah penundaan Pilpres maupun juga Pilkada serentak. Namun terbukti bahwa pertemuan tersebut tidak membahas hal itu. Nah, sementara itu salah satu poros koalisi yang kini sudah terbentuk ialah Koalisi Indonesia Bersatu. Di dalamnya terdapat Golkar, PAN, dan juga P3. Kita lihat koalisi ini terbentuk 12 Mei 2022 yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Apa isinya? Isinya adalah sepakat membangun sinergi politik antar partai. Kemudian menyukseskan pemilu. Ketiga, ada sepakat membentuk kekuatan politik rakyat. Keempat, memenangkan Pilpres. Dan yang terakhir, KIB ini dijalankan dengan sistem kolektif kolegial. Jadi kepemimpinannya secara kolektif dan juga kolegial. Nah, sebulan berselang setelah sebuah kebetulan bahwa sejak tanggal 12 Mei 2022 dan sebulan berselangnya adalah pada tanggal kemarin, tepatnya pekan lalu, Ketum PAN Zulkifli Hasan ini bergabung dalam pemerintahan, menggantikan M. Lutfi yang menduduki jabatan menteri. Lalu apalagi yang menarik, ternyata masih juga cukup menarik untuk kita simak sebagai partai pemenang
menang pemilu di 2019 lalu, langkah PDIP dalam membentuk poros koalisi hingga bakal calon presiden yang akan diusung ini ditunggu banyak pihak. Namun dalam Rakernas yang berakhir kemarin, PDIP masih belum menentukan sikap. Mungkin yang menarik dan bisa digarisbawahi ialah PDIP menyebut tak akan menjalin koalisi dengan PKS dan Demokrat. Nah, kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini kan harus melihat emosional bonding pendukung PDI. Di situ pendukung PDI ini adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk ya kamuflase politik. Rakyat apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah ya, untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Peluang untuk bergabung juga nggak Mas Hasto? Ya kalau dengan PKS tidak. Tak cuma elit parpol, Presiden Jokowi juga ikut mencari calon pengganti dirinya. Ia bahkan sempat menanyakan langsung kepada 4 menterinya terkait keinginan untuk maju Pilpres 2024 mendatang. Siapa menterinya yang ditanyai adalah 4 menteri ini. Ada Prabowo Subianto yang sempat ditanya langsung oleh Presiden Joko Widodo. Apakah ingin menjadi presiden di tahun 2024 atau mencalonkan diri? Dijawab oleh Prabowo. Ia mengatakan siap untuk maju. Kemudian menanyakan kembali kepada Erlangga Hartarto, jawabannya sama, mengaku siap. Kemudian menanyakan kepada Sandiaga Uno, juga dijawab siap untuk maju. Dan terakhir menanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, dan Erick Thohir juga mengaku akan maju dalam Pilpres 2024. Lalu Jokowi yang menarik adalah juga menerima sejumlah usulan capres, cawapres atau pasangan yang katanya dianggap sebagai untuk menghilangkan polarisasi di masyarakat. Siapa saja rekomendasi yang didapatkan oleh Jokowi dari sumber-sumber yang masih belum mau disebutkan namanya ini? Ternyata ada Puan Maharani bersanding atau disandingkan dengan Anies Baswedan katanya. Kemudian ada pasangan kedua antara Anies Baswedan juga dengan Ganjar Pranowo, yang juga terakhir yang saat Jokowi mengatakan di IKN kemarin, dia juga mendengar ada yang memberikan usulan capres-cawapresnya adalah Prabowo Subianto dan juga Caimin. Namun sambil terkekeh, Jokowi ini memang menceritakan bahwa pasangan-pasangan ini hanya direkomendasikan kepada dirinya, belum tentu akan diusung oleh sejumlah parpol. Nah, hasil survei elektabilitas calon presiden dari sejumlah lembaga survei memang hampir serupa. Ketiga nama mendominasi posisi 3 besar, baik Ganjar, Prabowo, kemudian juga ada Anies dengan rentang hasil yang tidak jauh berbeda. Kita lihat dari poll tracking di bulan Juni 2022, ini yang bisa kita lihat di warna merah. Sebesar 24,8% elektabilitasnya mengatakan Ganjar Pranowo ini paling tinggi. Kemudian diikuti Prabowo Subianto 21,2%, ada Anies Baswedan 15,5%. Sedangkan Carta Politika ini di bulan Juni juga sebesar 31,2% mengatakan elektabilitas dari Ganjar Pranowo. Kemudian kita lihat Prabowo Subianto 23,4%, dan yang terakhir atau yang ketiga di urutan ketiga ini kami buat secara berurutan yaitu Anies Baswedan 20,0%. Nah, sementara itu Nasdem ini ternyata menjadi partai pertama yang sudah mengumumkan 3 bakal calon presiden yang akan diusung pada Pilpres nanti. Siapa saja mereka? Kami tampilkan dulu infografisnya di sini. Ini adalah rekomendasi yang dibacakan oleh Ketum Nasdem Surya Paloh dalam penutupan Rakernas lalu. Ada Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Andika Perkasa, Panglima TNI, kemudian ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Lalu kenapa Nasdem memilih ketiga nama ini? Ternyata ada sejumlah alasan. Baik Anies dan Ganjar dipilih karena rasionalitas politik, mengingat keduanya dominan dari sejumlah lembaga survei. Sedangkan Andika Perkasa dinilai mampu menunjukkan kinerja yang baik saat ia menjabat sebagai Panglima TNI. Nah, pemirsa, Pilpres memang masih 2 tahun lagi. Masih banyak waktu untuk masa penjajakan sebelum memastikan kolaborasi dalam koalisi. Sebagaimana kata JK, romansa parpol mencari pasangan dan koalisi selayaknya damai dan mesra. Bukan cari ribut atau membuka perkara. Politik bukan matematik, bisa berubah kapan saja karena situasi hingga cuaca. Untuk sementara saya kembalikan ke Reno. Terima kasih Livia Ramadanti untuk paparan komprehensif Anda.